Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas atau BMC. Membuat rencana bisnis atau business plan merupakan dasar atau langkah awal yang perlu Anda lakukan ketika ingin membangun sebuah usaha. Manfaat utama dari pembuatan rencana bisnis yaitu untuk membuat bisnis menjadi lebih terarah serta dapat memperkecil masalah ketika menghadapi tantangan. Terdapat berbagai macam model rencana bisnis yang bisa Anda terapkan. Salah satunya adalah model bisnis kanvas atau BMC. Model bisnis ini bisa digunakan hampir di seluruh sektor usaha untuk membantu Anda mempercepat proses analisis bisnis yang akan Anda kembangkan. Model bisnis kanvas merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual yang terdiri dari 9 elemen penting. Model bisnis kanvas pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder, seorang pengusaha dan ahli teori bisnis ternama dari Swiss, di dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Di dalamnya, ia menerangkan mengenai kerangka kerja sederhana yang merepresentasikan elemen-elemen penting yang ada di dalam model bisnis ini. Penemuannya menjadi sebuah inovasi baru yang membantu banyak pengusaha untuk bisa menjalankan bisnis yang mereka bangun. Dibandingkan dengan bisnis plan yang lain, BMC memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, satu, dapat digunakan oleh pelaku bisnis yang baru merintis usaha. Dua, lebih ringkas karena disusun ke dalam satu halaman saja, berbeda dengan bisnis plan lain yang bisa mencapai beberapa hingga puluhan halaman. Tiga, dikarenakan bentuknya sederhana sehingga BMC ini relatif lebih mudah dipahami. Berikut adalah 9 elemen penting yang perlu Anda perhatikan jika ingin menerapkan model bisnis kanvas dalam menjalankan bisnis yang akan Anda rintis. 1. Segmentasi konsumen atau customer segments. 2. Proporsi nilai konsumen atau value proposition. 3. Saluran atau media atau channels. 4. Hubungan dengan konsumen atau customer relationships. 5. Sumber pendapatan atau revenue streams. 6. Sumber daya atau key resource. 7. Aktivitas yang dijalankan atau key activities. 8. Kerjasama dengan partner atau key partnership. 9. Struktur biaya atau cost structure. Untuk memahami lebih lanjut mengenai 9 elemen BMC, mari simak penjelasan berikut. 1. Segmentasi konsumen atau customer segments. Elemen pertama yang wajib ada di dalam bisnis model kanvas yaitu segmentasi konsumen. Apapun jenis bisnis yang Anda miliki, tentukan dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal. Anda harus menentukan siapa saja yang akan membeli produk Anda. Sebutkan pula pekerjaan atau status dari pelanggan Anda, misalnya ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Dan sebutkan pula usia serta pendapatannya.
2. Proporsi nilai konsumen atau value proposition. Kolom ini merupakan tempat di mana Anda menjelaskan secara rinci terkait dari produk yang akan Anda jual. Tuliskan keunggulan serta keunikan dari produk yang Anda jual yang membedakannya dari produk lain yang serupa. Sebutkan manfaat apa saja yang akan diperoleh pelanggan dan mengapa konsumen harus memilih produk Anda dibandingkan produk lain yang serupa. 3. Saluran atau media atau channels. Pada tahap ini, Anda perlu menentukan saluran atau media apa saja yang bisa digunakan untuk memasarkan produk yang akan Anda jual hingga sampai ke tangan konsumen. Channels yang digunakan bisa berupa online maupun offline. Contohnya seperti penggunaan media sosial Instagram, Facebook, TikTok, dan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Anda juga dapat membuka stand di festival atau pameran, membuka toko di lokasi yang strategis, dan lain-lain. 4. Hubungan dengan konsumen atau customer relationship. Bagian ini membahas terkait cara-cara yang bisa Anda lakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen atau pelanggan Anda. Bisa dengan memberikan pelayanan yang ramah dan fasilitas yang nyaman, pemberian diskon atau bonus produk, serta berbagai promo menarik lainnya. Perlu dipahami bahwa karakter setiap pelanggan berbeda-beda. Oleh karena itu, Anda harus memahami bagaimana cara mengambil hati dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Tidak hanya saat menjual produk saja, namun saat menghadapi komplain, menjawab berbagai pertanyaan konsumen, dan lain sebagainya. 5. Sumber pendapatan atau revenue streams. Elemen ini menunjukkan dari mana saja Anda bisa memperoleh pendapatan saat menjalankan bisnis. Apakah hanya dari penjualan produk, ataukah dari sumber pendapatan lain seperti sponsorship, donasi, atau program membership? Elemen ini sangat penting dikelola untuk memperoleh laba semaksimal mungkin. Pahami strategi yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jangan sampai ada produk ataupun kinerja yang tidak digunakan secara maksimal. 6. Sumber daya atau key resource. Poin ini membahas mengenai berbagai aset atau sumber daya yang diperlukan bisnis atau usaha Anda untuk bisa memberikan value proposition kepada konsumen. Key resource dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, antara lain 1. Physical resource, seperti bahan baku, tempat usaha, bangunan atau gedung, kendaraan, dan lain-lain. 2. Intellectual resource, seperti merek, hak cipta, dan lain-lain. 3. Human resource, seperti sumber daya manusia atau pekerja. 4. Financial resource, seperti dana, kredit, dan lain sebagainya. 7. Aktivitas yang dijalankan atau key activities. Key activities merupakan sebuah kegiatan semua kegiatan atau aktivitas
yang berhubungan dengan produktivitas. Aktivitas yang dijalankan ini bisa mencakup pembelian produk dari supplier, proses produksi barang, proses pengemasan, dan pemasaran produk di toko atau e-commerce. 8. Kerja sama dengan partner atau key partnership. Key partnership memiliki fungsi untuk bisa memberikan efisiensi dan efektivitas saat menjalankan bisnis atau usaha melalui hubungan kemitraan dengan kelompok atau orang lain. Sebutkan siapa mitra yang mendukung jalannya bisnis Anda agar selalu kompetitif. Misalnya, supplier sebagai pemasok barang, toko-toko swalayan tempat Anda menitipkan produk yang akan Anda jual, atau dengan influencer untuk mempromosikan barang Anda kepada para pengikutnya di media sosial. 9. Struktur biaya atau cost structure. Pada kolom ini, Anda harus bisa memetakan biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pemasaran produk kepada konsumen. Dengan merincikan setiap pengeluaran yang digunakan, Anda bisa lebih menghindari risiko kerugian dan memaksimalkan pengelolaan biaya dengan lebih efisien untuk menghemat anggaran pengeluaran. Ini adalah tabel BMC yang digunakan untuk menganalisis bisnis yang akan dirintis. Kemudian, berikut adalah beberapa contoh BMC yang dapat digunakan sebagai panduan penyusunan BMC dari produk yang Anda miliki. Sekian pemaparan mengenai BMC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.